pertama di Kompas Pagi, Saudara, di tengah upaya pemerintah ataupun pihak kepolisian untuk menjemput paksa Habib Rizik Syihab muncul dalam akun atau Habib Rizik Syihab ini kemudian muncul di dalam akun YouTube Front TV. Ia menyatakan akan datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa pada pagi hari ini. Yang mengejutkan kami pada hari Kamisnya yaitu tanggal 10 Desember 2020, secara tiba-tiba Polda Metro Jaya mengumumkan saya sebagai tersangka. Ya, tentunya saya, para pengacara semua terkejut karena dua panggilan sebelumnya itu saya masih berstatus sebagai saksi. Dan itu pun belum sempat diperiksa. Rencana pemeriksaan tanggal 14 Desember, yaitu hari Senin yang akan datang ini. Nah, tapi karena memang pengumumannya begitu mengejutkan, pada hari Kamis tersebut saya sebagai tersangka, kemudian mendengar itu tidak benar kalau ada mengabarkan saya sembunyi, saya lari, tidak benar. Saya tetap berada di markas syariat Megamendung. Insya Allah besok hari Sabtu pagi tanggal 12 Desember 2020 saya akan diantar oleh para pengacara saya. Nah, untuk memenuhi panggilan atau panggilan atau rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ya, yang berikutnya yang tidak saya lupakan kepada seluruh umat Islam. Kepada seluruh umat Islam, saya minta juga tidak membuat kerumunan. Nah, jadi jangan sampai mengganggu daripada proses hukum ini. Sabar, tenang, ikuti proses hukum ini dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada. Banyak-banyak berdoa. Nah, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Sebelumnya, Saudara, polisi menyatakan tidak ada lagi surat pemanggilan sebagai tersangka untuk Rizik Syihab. Polisi akan langsung melakukan penangkapan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan surat pemanggilan telah diberikan sebanyak 2 kali, tetapi Rizik tidak pernah memenuhi panggilan tersebut. Setelah 2 kali pemanggilan, menurut Yusri, polisi akan melakukan penangkapan dan tidak ada lagi surat pemanggilan pemeriksaan. Saudara MRS, jadi saya tegaskan lagi. Panggilan saksi pertama tidak datang. Panggilan saksi kedua tidak datang. Kemarin sudah ditegaskan tidak ada lagi. Polda Metro Jaya dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Ya. Sekali lagi saya ulangi, Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Terima kasih. Penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan, saya ulangi, terhadap para tersangka. Penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, polisi bertekad untuk segera menangkap pimpinan FPI Rizik Syihab. Namun hingga kini, keberadaan Rizik belum diketahui. Sejak keluar dari Rumah Sakit Umi di Bogor, Jawa Barat akhir bulan November lalu, keberadaan Rizik Syihab kerap ditutupi oleh para pengikutnya. Keberadaan Rizik Syihab bahkan dipertanyakan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni saat keluarga 6 laskar FPI yang menjadi korban baku tembak di Tol Jakarta Cikampek mengadukan kasusnya Rabu siang. Bapak Ibu, keluarga korban, yang saya dengar ada 10 orang pendamping Muhammad Rizik Syihab yang katanya yang 4 orang kabur, katanya mengamankan Muhammad Rizik Syihab. Pertanyaan saya, mungkin ini bisa dijawab oleh keluarga korban atau dari lawyer, kemanakah Rizik Syihab berada? Namun alih-alih memberikan informasi, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar tidak menjawab soal keberadaan Rizik saat ini. Saya meluruskan bahwa menurut informasi hanya 6 orang ini memang yang syahid dan memang 6 orang ini dalam satu mobil. Artinya tidak, kalau misalnya ada informasi dalam satu mobil ada 10 orang itu tidak benar, seperti itu. Dalam kasus kerumunan di Petamburan, polisi menjerat Rizik Syihab dan 5 tersangka lain, salah satunya dengan undang-undang tentang karantina kesehatan.
Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang berbunyi setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Polisi kini tengah berupaya menangkap Rizik Syihab, sebuah langkah yang mendapat dukungan dari DPR. Kami beri kesempatan aja kepada penegak hukum secara pro justisia, secara hukum acaranya memang kan begitu. Pada saat orang sudah masuk pro justisia, proses penyidikan itu kan apabila dipanggil secara resmi tidak hadir, maka aparat penegak hukum dapat melakukan hal-hal sesuai mekanisme yang diatur dalam hukum acara. Penegakan hukum sudah seharusnya dilakukan tanpa pandang bulu, apalagi pelanggaran yang dilakukan terkait dengan keselamatan orang banyak. Tim Liputan Kompas TV.